Kenalin, aku Minda. Senang banget bisa nemenin kalian di sesi hari ini. Kita bakal bedah tuntas gimana sih caranya menerapkan prinsip komunikasi biar desain kamu nggak cuma estetik, tapi juga bermakna. Pelatihan ini eksklusif dipersembahkan oleh Mindflash AI Micro Course Platform. So, stay tune ya. Oke Mindies, sebelum kita gaspol, ini dia goal kita hari ini. Pertama, kita bakal memahami prinsip komunikasi sesuai standar SKKNI. Kedua, kita belajar cara identifikasi unsur komunikasi visual. Dan yang paling penting, kita bakal langsung praktikin prinsip komunikasi itu ke dalam karya desain kamu. Siap buat level up? Sebenarnya, apa sih komunikasi visual itu? Singkatnya, ini adalah proses ngirim pesan pakai elemen visual biar audiens langsung paham. Mindis harus tahu, kalau komunikasi kita buruk, desain kita bisa disalahpahami, pesannya nggak sampai, dan akhirnya bikin audiens bingung. Duh, jangan sampai ya. Nah, biar komunikasinya lancar, ada beberapa unsur yang harus ada di desain kamu. Pertama, ada komunikator. Itu kamu desainernya. Kedua, ada pesan. Ketiga, ada media yang dipakai. Keempat, ada audiens sebagai penerima. Kelima, ada umpan balik atau respon. Dan terakhir, ada noise atau gangguan yang harus kita hindari. Kita bahas satu-satu yuk. Kita masuk ke unsur pertama. Komunikator. Di sini, komunikatornya adalah kamu, si desainer. Tapi ingat ya Mendis, jadi komunikator yang pro itu nggak cuman soal naruh elemen di kanvas. Kamu harus menguasai komunikasi verbal, yaitu cara kamu jelasin konsep dengan suara mantap. Dan komunikasi non-verbal, seperti postur tubuh yang tegak pas presentasi. Kenapa? Biar klien yakin kalau kamu emang ahli di bidang ini. Lanjut ke pesan, ingat ya Mindis, pesan itu harus jelas dan fokus. Prinsipnya, satu desain, satu pesan utama. Jangan rakus masukin terlalu banyak pesan dalam satu karya. Nanti audiens malah pusing sendiri. Berikutnya ada media. Media itu adalah wadah buat pesan kamu. Media bakal sangat pengaruhin ukuran, layout, sampai gaya visual desain kamu. Perlu diingat, satu pesan yang sama bisa punya visual yang beda kalau ditaruh di media yang beda pula. Main disesuaikan ya. Nah, selanjutnya, siapa sih yang bakal lihat desain kamu? Itulah audiens atau target komunikasi kita. Audiens inilah yang nentuin gaya visualnya. Pastiin desain kamu relevan sama mereka, dan jangan cuma pakai sudut pandang pribadi kamu aja. So, know your audience. Setelah kita kirim pesan lewat media, kita bakal dapat umpan balik atau respon dari audiens klien. Disinilah skill active listening kamu diuji. Jangan cuma dengerin masuk kuping kiri keluar kuping kanan. Kamu harus fokus, konfirmasi poin mereka, dan catat. Kenapa? Biar nggak ada lagi drama salah paham yang bikin revisi numpuk. Berikutnya, hati-hati sama noise ya. Noise itu pengganggu yang bisa bikin pesan kamu jadi kabur. Biasanya terjadi kalau desain kamu terlalu berlebihan atau lebay. Solusinya, balik lagi ke prinsip komunikasi yang simple dan jelas. Terus gimana terapinnya dalam proses desain? Kamu harus pakai teknik tanya jawab yang efektif. Jangan cuma tanyain jawabannya iya atau enggak, tapi tanya kenapa agar kamu paham alasan klien. Dan jangan lupa etika Mendis, anti ghosting, respon cepat dan tetap sopan. Meskipun revisinya bikin ngelus dada, profesionalitas itu yang bikin klien bakal balik lagi ke kamu. Desain yang komunikatif tuh yang gimana sih? Cirinya, pesan utama langsung terbaca. Visualnya mendukung pesan, dan gak nimbulin salah tafsir bagi siapapun yang lihat. Mantap kan? Biar makin paham, cek perbandingannya nih. Komunikasi yang buruk itu biasanya terlalu banyak pesan. Visual gak nyambung, dan hierarkinya berantakan. Kalau yang baik, dia fokus satu pesan, visual sesuai konteks, dan informasinya gampang banget dipahami. Pilih yang mana? Oke Mindis, intinya prinsip komunikasi itu ngebantu kita buat nyampain pesan dengan jelas, bikin desain lebih bermakna, dan yang pasti menghindari salah tafsir. Desain bagus itu yang bisa ngobrol sama audiensnya. Sebelum kita udahan, Minda pengen tahu pendapat kalian. Tulis di kolom komentar ya. Kalau pesan desain gak sampai ke audiens, menurut kamu unsur komunikasi mana yang bermasalah? Sebutin satu aja beserta alasannya.
Wah, nggak terasa kita sudah di penghujung sesi. Ingat ya, Mindis, desain yang keren bukan cuma soal teknik, tapi gimana cara kita berbicara lewat visual tersebut. Teruslah bereksplorasi dan jangan takut buat salah dalam proses kreatifmu. Minda pamit dulu ya. Sampai bertemu lagi di sesi pembelajaran selanjutnya. Terima kasih banyak, Mindis. Stay kreatif.